pada pada prinsipnya seorang wanita itu adalah ibu ya, tentunya ya, karena yang bisa melahirkan itu adalah ibu ya. Jadi bukan hanya melahirkan anak-anak ya, tapi juga melahirkan bangsa dan negara. Oleh karena itu seorang wanita ini tugasnya sebenarnya juga berat tapi sangat mulia. Karena dari seorang wanita itulah maka bangsa dan negara ini akan berdiri menjadi tegak. Tanpa seorang ibu atau wanita, maka anak-anak generasi kita yang berikutnya itu tidak akan menjadi baik. Karena itu tugas seorang ibu ya, mungkin kalau di lingkungan kecil itu adalah di rumah, itu pasti tentunya menjaga keluarga, menjaga anak-anak dan suami ya. Kalau di lingkungan besar misalnya di fakultas juga menjadi ibu dari mahasiswa-mahasiswanya. Kalau Ibu Novita menjadi ibu dari masyarakat di Trenggalek. Nah, dari situlah maka kalau seorang wanita bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, dan dia bisa menjadi ibu bagi generasi berikutnya, maka bangsa dan negara ini akan menjadi besar. Pengalaman saya, karena saya kebetulan memang basicnya adalah dokter dan kemudian sekarang juga koordinator program studi imunologi di Sekolah Pasca Sarjana. Tentunya saya menyoroti dari bidang kesehatan atau imunologi. Nah, pengalaman saya pada anak-anak saya, kebetulan saya 3 orang anak ya, dan anak-anak saya semua juga sudah jadi dokter semua, dan sekarang juga sedang sekolah lagi untuk spesialis. Jadi artinya bahwa itu bukan karena karena ibunya dokter ya, tentu aja bukan ya, tapi karena memang saya mempersiapkan juga mulai dari bayi, ibaratnya mulai dari dalam kandungan. Mengapa? Karena seorang manusia itu dilahirkan itu juga selain dibekali oleh fisik ya, juga dibekali juga dengan sistem organ yang dinamakan otak itu ya. Itu bisa dibentuk sebenarnya. Jadi sistem imun tubuh kita ini sangat penting sekali untuk menjadikan manusia yang dilahirkan nanti menjadi manusia yang lebih kuat gitu ya. Karena secara teoritis ada 2 sistem imun di dalam tubuh manusia itu, yaitu sistem imun alami yang didapat mulai dari lahir, dari orang tua ya, dari gennya, dan sistem imun yang didapat atau adaptif. Nah, kenyataannya justru sistem imun adaptif inilah yang paling banyak mempengaruhi dari kekebalan seseorang atau kecerdasan seorang anak. Karena apa? Karena adaptif ini berasal dari luar. Jadi contohnya seperti virus corona saat ini ya, itu merupakan salah satu pencetus sistem imun adaptif. Nah, karena kebetulan saya ini background-nya di imunologi, maka anak-anak saya ini mulai dari dalam perut itu sudah saya berikan makanan yang benar-benar itu adalah makanan yang bisa menyehatkan. Supaya nanti ketika lahir, anak-anak ini juga mempunyai sistem imun yang bagus, punya kesehatan yang prima, dan tentunya organ otaknya menjadi bagus, sehingga anak-anaknya bisa menjadi cerdas. Nah, ini juga penting juga bagi para ibu-ibu atau perempuan semua, bahwa bisa juga membuat putra-putrinya atau generasi bangsa itu menjadi cerdas, itu karena sehat. Nah, dari mana cara sehatnya? Ya, kita harus bisa mengetahui kira-kira asupan apa yang bisa diberikan pada seorang anak. Karena asupan ini tidak hanya berupa, asupan ini bisa berupa makanan, juga bisa berupa yang non makanan, artinya bahwa bisa berupa satu material atau tidak ya. Kalau dari bidang ilmu kesehatan tentunya dari makanan. Bagaimana supaya anak ini mulai dari bayi itu sudah dibuat cerdas nanti. Jadi ketika lahir tuh anaknya sudah cerdas, itu sudah bisa kelihatan. Jadi saya sudah bisa melihat ya, bisa melihat anak yang mulai dari lahir, anak ini nanti akan jadi anak yang pintar ya, anak yang cerdas, IQ-nya bagus, itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Dan itu bisa diatur sebenarnya, Prof. Jojo. Jadi jangan bilang karena ibunya dokter ya anaknya mesti jadi dokter, tidak. Kalau
ibunya tidak mempersiapkan anaknya, ya tidak akan bisa jadi. Karena kenyataannya juga banyak yang ibunya dokter, anaknya juga nggak jadi dokter kan gitu ya. Nah, jadi ini mulai dari dalam kandungan itu sudah mulai disiapkan itu, mulai dari cara memberikan makanan dan makanan apa aja yang harus diberikan, dan supaya nanti kalau ada jejas ya, artinya jejas itu adalah hal-hal yang negatif yang masuk ke tubuhnya itu bisa dikendalikan, bisa dirilis, bisa dihilangkan. Itu kita sudah harus tahu. Sebenarnya kalau pandemi ini bukan hanya COVID ya, sejak zaman dahulu itu sudah ada, mulai dari cacar itu sudah ada dulu, hepatitis, bahkan di Indonesia ini hepatitis juga sangat tinggi itu Prof. Jojo. Jadi hepatitis juga masih sangat tinggi, demam berdarah itu juga sangat tinggi. Jadi artinya sebenarnya kita bisa mencegah semua itu mulai dari dalam kandungan dan mulai dari anak-anak. Jadi sebagai seorang ibu bisa mempersiapkan putra-putrinya untuk menjadi putra-putri yang cerdas dan nanti menjadi generasi bangsa yang lebih hebat dan tangguh. Nah, kalau kita bicara tentang peran perempuan, Prof. Parto, pelaku UMKM di Indonesia itu lebih dari 50%-nya adalah perempuan. Bahkan 97% dari pekerja di UMKM tersebut itu adalah perempuan. Nah, kontribusi perempuan ini pada perekonomian Indonesia itu adalah 61%. 61% ya. Dan lebih dari 60% pada investasi. Artinya di sini ini membuktikan bahwa seperti contohnya tadi Mbak Novita tadi ya, kapasitas perempuan itu untuk berpikir cerdas. Ya, ada kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas, kemudian juga kapasitas perempuan untuk mampu berinvestasi pada bidang-bidang yang produktif. Selain itu juga kapasitas perempuan untuk mampu mengamankan dana keluarga. Nah, ini kalau menyitir dari Gus Ipin ya beberapa waktu yang lalu, bahwa pendapatan ya, kalau laki-laki pendapatan perempuan ya itu 95% masuk menjadi dana keluarga, pasti itu. Tetapi kalau pendapatan dari laki-laki, ini katanya Gus Ipin loh ya, itu 30% masuk pada keluarga. Jadi itu kira-kira bukti bahwa kapasitas perempuan Indonesia itu luar biasa. Namun Prof. Parto, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian ini masih harus dikembangkan. Mengapa? Karena 2/3 penduduk perempuan Indonesia itu adalah berusia produktif ya, sehingga ini kalau kita berdayakan ini akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Nah, setelah masa COVID ini tentunya yang seperti saya katakan tadi, peran-peran perempuan di UMKM di perekonomian juga terjadi penurunan. Kenapa? Karena COVID ini juga berdampak pada perempuan, terutama banyak sekali perempuan Indonesia ini yang bekerja pada sektor-sektor yang rentan terhadap COVID, misalnya di retail, di hotel, di garment dan sebagainya. Nah, ini artinya kita perlu ya membuka kesempatan pada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian. Nah, di sini menjadi tugas, bukan tugas pemerintah saja gitu ya, atau bukan tugas para bupati dan ibu bupati saja, tetapi pasca sarjana juga tergerak untuk ikut serta untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan ini. Sehingga kami mendirikan minat studi di bawah pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia adalah minat studi pemberdayaan perempuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencetak gitu ya orang-orang ya seperti Bu Novita ini gitu ya, yang bisa menginspirasi gitu untuk memberdayakan perempuan Indonesia dari segala sisi. Sosok perempuan
perempuan itu memang dalam konteks pemberdayaan bisa kita simak dari beberapa sisi, mulai dari yang paling sempit misalnya di level rumah tangga, kemudian ketika dia keluar dari rumah tangga di level tempat kerja, kemudian yang lebih luas di masyarakat. Nah, di level rumah tangga seorang ibu perempuan itu adalah salah satu kunci yang memegang peranan utama, karena seorang ibu biasanya seseorang yang pengambil keputusan utama di samping seorang ayah, baik itu keputusan ekonomi maupun keputusan-keputusan yang bertujuan untuk investasi kesehatan. Misalnya seorang ibu itu bisa memahami bagaimana sih kebutuhan gizi makanan untuk anak. Jadi tidak hanya kalau dulu kita paham 4 sehat 5 sempurna, jangan berpola pada yang ketentuan yang keenam yang sekarang sering kita dengar anak-anak yang penting doyan gitu. Tapi seorang ibu yang bijaksana dia akan memilih pilihan mana yang lebih baik. Nah, kalau kita bergerak ke level yang lebih luas, misalnya di tempat kerja, perempuan yang berdaya, yang mampu mengambil keputusan untuk perkembangan karir seperti yang disampaikan Ibu Novita tadi, mulai dari keputusan kuliah, bekerja di mana, berapa alokasi waktu untuk bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah, kemudian menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan terutama yang terkait dengan kesehatan, itu juga yang utama. Tentunya di masyarakat juga perempuan memberi kontribusi yang tidak sedikit. Banyak yang kita lihat kegiatan-kegiatan sekarang mulai didominasi oleh ibu-ibu dan perempuan. Kita lihat peran perempuan terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Nah, di sekolah pasca sarjana sekarang sudah ada namanya Magister Ekonomi Kesehatan. Nah, Magister Ekonomi Kesehatan ini akan mempelajari bahwa kesehatan itu adalah salah satu komoditas ekonomi yang bernilai jangka panjang. Jadi kesehatan itu adalah barang ekonomi yang unik. Nah, disitulah nanti peran ibu, peran perempuan mengajarkan betapa mahalnya harga sebuah kesehatan, apalagi sekarang di masa pandemi. Bagaimana ibu mentransmisikan pengetahuan yang diperoleh agar kesehatan yang dimiliki oleh keluarga, masyarakat itu bisa dioptimalkan. Bercerita sedikit tentang beberapa riset yang menyatakan bahwa perilaku dan kepribadian ibu itu ditransmisikan ke putra-putrinya dalam bidang pengambilan keputusan yang terkait kesehatan. Artinya seorang ibu yang telaten, paham bagaimana kebutuhan sehari-hari dipenuhi, termasuk tadi yang disampaikan Ibu Novita adalah bagaimana rajin menabung. Kalau di kesehatan itu adalah bagaimana memilih konsumsi sehari-hari yang mempunyai investasi kesehatan bagi putra-putrinya yang terbaik. Nah, beberapa data yang dipublikasikan BPS ternyata masyarakat kita itu masih belum memahami bagaimana pengeluaran konsumsi rumah tangga itu harus diprioritaskan. Nah, sayangnya ada data yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi daging, kebutuhan protein, telur, susu yang itu adalah merupakan investasi kesehatan bagi putra-putri masih dikalahkan oleh pengeluaran kebutuhan yang lain. Nah, di sini seorang ibu harus memahami bahwa investasi untuk kebutuhan kesehatan tersebut jauh lebih penting karena dia dampaknya tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang. Kenapa? Karena generasi yang akan datang adalah generasi yang menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Jadi sejatinya pemberdayaan perempuan itu adalah upaya pemberian kemampuan kepada perempuan untuk memperoleh akses, sekaligus juga kontrol terhadap sumber daya yang ada, baik ekonomi,
kemudian politik, sosial, budaya, dan sektor yang lainnya. Sehingga pada gilirannya itu perempuan dapat mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya dirinya untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif. Ya, kemudian unsur yang ketiga tentunya ketika perempuan itu percaya diri pada kemampuan individu, itu mampu membangun konsep diri masyarakat di sekitarnya. Dan ini tadi sudah dijawab bagaimana seorang perempuan yang berdaya yang disampaikan oleh Ibu Novita itu, bahwa inilah saya sebut toladan ya, dia adalah contoh baik bahwa sebenarnya perempuan itu berdaya karena secara individu mampu untuk mengontrol dirinya, bahkan bisa akses ke segala bidang. Kemudian sebagai sosok seorang istri dari kepala daerah mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sekitarnya. Dan teori-teori yang disampaikan oleh para guru besar, Bu Nuri, Bu Made, kemudian Prof. Tere itu juga barangkali lebih banyak memberikan stimulasi, memberikan booster bahwa sesungguhnya pemberdayaan perempuan itu bagian yang terpenting ketika kita sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi intinya Prof, bahwa pemberdayaan perempuan itu merupakan proses sekaligus tujuan. Dan ini tadi sudah dijawab dengan benar apa yang disampaikan atau testimoni dari Bu Novita, kemudian disampaikan oleh beberapa orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat dari Sekolah Pasca Sarjana ini.